Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Maksimalisasi Laba Secara Islami. Di sini saya bersama dua rekan saya, dengan saya sendiri Nurhona dan juga Dinda Permatasari serta Tasrika Ulia. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama. Sebelum masuk ke poin pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu maksimalisasi laba, serta juga akan saya jelaskan latar belakangnya. Baiklah, langsung ke maksimalisasi laba adalah suatu upaya pelaku usaha dalam memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha yang dijalani. Namun, jika dikaitkan dengan ajaran lainnya yang menyatakan kita harus berupaya tidak hanya untuk mencapai kemuliaan di akhirat, namun juga di dunia, maka ini menjadi aspek motivator yang mendorong umat Islam untuk selalu mencapai laba kehidupan, termasuk laba bisnis. Dengan demikian, teori maksimalisasi laba juga dibutuhkan dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, latar belakang. Mencari laba merupakan salah satu tujuan aktivitas bisnis. Jadi motivator pengusaha melakukan usaha. Perusahaan adalah penghimpunan individu yang mengkoordinasikan diri mereka sendiri untuk mengubah maksimum menjadi keluaran. Individu yang berbeda akan menyediakan jenis masukan yang berbeda, seperti keterampilan dan berbagai peralatan modal, dengan harapan dapat memperoleh imbalan dari melakukan hal tersebut. Oleh karenanya, perusahaan diasumsikan memiliki tujuan utama, yaitu maksimumkan labanya. Perusahaan yang memaksimumkan laba adalah perusahaan yang memiliki baik masukan maupun keluaran dengan tujuan untuk mencapai laba ekonomi maksimum, yaitu perusahaan menjadikan selisih antara pendapatan dan biaya ekonomi total sebesar mungkin. Agar tujuan perusahaan tercapai, perusahaan harus mampu bersaing dengan sempurna dengan perusahaan lainnya dalam satu pasar. Persaingan merupakan suatu proses dinamik yang dilakukan antara perusahaan atau penjual dengan tujuan memenangkan persaingan pasar. Masalah setiap perusahaan dalam memaksimumkan laba ialah berapa jumlah barang yang harus diproduksi, sehingga laba ekonomi yang diperoleh optimum. Secara empiris, strategi yang digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah barang yang diproduksi agar dapat bersaing di pasar perlu diperhitungkan karena memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi harga dan ekuilibrium pasar. Oleh karenanya, kerja yang baik sangat diperlukan demi tercapainya kemajuan ekonomi. Salah satu tujuan aktivitas bisnis adalah mencari laba. Laba dapat menjadi pendorong bagi pengusaha melakukan usaha, namun terdapat perbedaan pandangan antara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam dalam memandang laba. Pandangan terhadap masalah laba dari kehidupan sistem ekonomi ini tergantung pada pendekatan yang digunakan. Untuk mengetahui perbedaan pandangan antara sistem ekonomi sekuler dengan sistem ekonomi Islam tentang maksimalisasi laba. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi laba sebagai kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan. Dorongan untuk pengayaan diri dengan penggandaan penjualan menjadi kompetisi di antara para pembisnis. Setelah kompetisi terganggu, legitimalisasi laba cenderung beroperasi dalam arah berlawanan atau tidak beretika. Dalam memaksimalkan laba merupakan suatu hal yang perlu membutuhkan penganalisisan karena karakternya tidak realistik. Dalam ilmu teori Islam, maksimalisasi laba tersebut mengkaji tentang apa, bagaimana dan untuk siapa adanya maksimalisasi laba. Hasil produksi ataupun output merupakan hasil kerjasama antara beberapa faktor ekonomi, yaitu modal dengan tenaga kerja serta input-input lain yang dibutuhkan.
Maka atas dasar hal tersebut, dalam pencapaian hasil outputnya nanti juga harus memberikan sumbangan yang adil atas seberapa besar tiap-tiap faktor dalam memproduksi outputnya tersebut. Dalam teori ekonomi kapitalisme atau sekuler, dalam hal ini biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kegiatan distribusinya. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar, sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian adil. Produksi bagi faktor-faktor produksi. Bagian pekerja biasanya masuk dalam biaya-biaya produksi sehingga dapat mengurangi bagian pekerja tersebut. Sedangkan pada teori ekonomi Islam, maksimalisasi laba diperlakukan sebagai produk keseluruhan dikurangi depresiasi dan gaji minimum sebagai laba antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan. Oleh karena itu, bunga tidak akan mendapatkan tempat dalam perolehan laba tersebut. Dalam bidang ekonomi, orang dapat menyatakan bahwa keadilan menuntut penggunaan sumber daya dengan cara yang merata sehingga tujuan kemanusiaan yang dihargai secara universal yaitu pemenuhan kebutuhan umum, pertumbuhan yang optimal, lapangan kerja yang lengkap, pemerataan pendapatan dan kekayaan, dan kestabilan ekonomi terwujud. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi laba sebagai kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan antar individu-individu. Para usahawan justru akan bersaing untuk memperoleh laba pribadi sehingga menyampingkan kesejahteraan sosial. Argumen inilah yang menyampingkan laba sebagai sifat dasar terpenting dari perusahaan tersebut, yaitu bahwa harga pasar produk perusahaan pasti memiliki margin walaupun kecil, yang mana proses penggandaan ini seharusnya bergantung pada posisi atau kondisi persaingan sempurna pasar dengan usahanya tersebut. Jika beberapa ahli sekuler ataupun Islam masih menganggap laba ialah reward atas dasar usahanya, berarti mereka hanya menunjukkan pola pikir yang salah, dan bahwa sebenarnya mereka harus beranggapan bahwa return dari usahanya merupakan suatu sewa ataupun upah, bukan profit. Sekali lagi, perusahaan akan memperoleh keuntungan. Harga maksimalisasi laba biasanya sering menimbulkan konflik. Namun, konflik tersebut dapat diminimalkan jika konsep laba tersebut dilakukan dengan cara berbagai hasil ataupun sharing. Pada pasar monopoli, laba maksimal tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana marginal cost MC sama dengan marginal revenue atau MR. Adapun penjelasannya pada gambar setelah ini ya. Selanjutnya poin kedua yaitu tentang posisi laba secara Islami akan dijelaskan oleh Saudara Dini Ramatasari. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Hona yaitu tentang penentuan posisi laba secara Islami. Dalam konsep Islam, penentuan posisi laba perilaku rasional dalam maksimalisasi laba dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ada pandangan Islam tentang bisnis adalah suatu fardu kifayah. Yang kedua, perlindungan kepada konsumen, dan yang ketiga adalah bagi hasil di antara faktor-faktor yang mendukung atau penghargaan kepada faktor produksi. Penjelasannya selanjutnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada bisnis adalah suatu fardu kifayah. Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya maupun profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaannya karena aturan halal dan haram. Aturan halal dan haram tersebut sangat diperlukan untuk setiap individu yang berhubungan dengan ekonomi. Dalam dunia bisnis terdapat beberapa istilah yang digunakan seperti jual beli maupun untung rugi. Islam menempatkan bisnis di tempat yang paling mulia, namun di sisi lain bisnis juga ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan bisnis sebagai fardu kifayah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 111 yang dijelaskan tentang janji Allah
yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang mukmin harta dan jiwa mereka, dan sebagai imbalannya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat 111. Nah, pada ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan aktivitas dengan mengharapkan keuntungan dilayani oleh Allah dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian maupun penipuan. Dalam ayat lain dijelaskan pula bahwa seorang muslim tidak diperkenankan untuk menganggur sepanjang saat. Prinsip dasar hidup yang ditekankan di dalam Al-Quran adalah kerja dan kerja keras. Bekerja di sini bukanlah bekerja asal bekerja, namun bekerja yang serius sehingga melahirkan keletihan. Di dalam Islam terdapat prinsip, yaitu dalam kesulitan selalu ada kemudahan, agar tidak ada keputusan dalam bekerja dan dapat bekerja secara maksimal. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa setiap amal tidak akan berarti tanpa disertai iman. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 dijelaskan seperti, yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 9-10. Dalam ayat ini diartikan bahwa berbisnis dilakukan dengan tidak mengesampingkan kewajiban beribadah sholat agar dapat mencapai tujuan yang hakiki, yaitu keuntungan yang dijanjikan Allah. Dalam bisnis Islami yang terpenting adalah berupaya untuk menemukan nilai ibadah yang berdampak pada perwujudan konsep rahmatan lil alamin. Dalam Islam diajarkan pula bahwa dalam berbisnis selain mengejar keuntungan, kita juga harus berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, visi masa depan merupakan etika pertama dan utama yang digariskan oleh Al-Quran, sehingga kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan kita juga bisa menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Yang kedua ada perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan tindakan yang berhubungan atas sebagai kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen. Penyalahgunaan dapat terjadi sebelum transaksi berlangsung, pada saat transaksi sedang berlaku berupa tipu muslihat, dan dapat pula terjadi setelah transaksi berlangsung. Dalam Islam diharamkan melakukan tindakan penipuan terhadap konsumen. Oleh karena itu, dalam Islam dibuat aturan berupa perlindungan terhadap konsumen untuk melindungi konsumen dari kemungkinan penipuan ataupun kelalaian dari penjual dalam memasarkan produk. Perlindungan tersebut diantara lain, yang pertama, perlindungan terhadap pemalsuan dan informasi yang tidak benar. Dalam Islam, kebenaran dan keakuratan saat promosi harus sesuai dengan keadaan produk. Selain itu, informasi terhadap efek samping dan informasi tentang hal haram lainnya juga harus dicantumkan. Yang kedua, ada perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap pemaksaan dalam memilih suatu barang akibat mekanisme pasar yang monopolistik. Oleh karena itu, dalam Islam tidak sama sekali diperkenankan untuk melakukan monopoli. Nah, yang ketiga ada perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat. Hal ini berkaitan dengan risiko yang timbul akibat penggunaan produk yang ditawarkan. Selain itu, perlindungan atas pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas produksi. Yang keempat ada perlindungan atas pemakaian alat ukur yang tidak tepat. Hal ini berkaitan dengan ketetapan kualifikasi barang yang diminta, mulai dari ukuran, berat, isi, kandungan isi, dan semua yang tertulis pada label kemasan.
Yang kelima ada hak mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa. Hal ini berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadi pelanggaran dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai. Maka jalan terakhir adalah melalui peradilan. Yang keenam ada perlindungan atas penyalahgunaan keadaan. Hal ini dapat terjadi karena keadaan terjepit keunggulan informasi produk dan keadaan terpelajar yang dimiliki oleh pedagang, sehingga ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Hak mendapatkan ganti rugi. Hal ini berkaitan dengan adanya cacat barang atau kerugian yang disebabkan atas pemakaian produk, karena kebanyakan pelaku usaha itu tidak mau tahu atas kerugian yang diderita konsumen. Nah, yang ketiga ada bagi hasil di antara faktor yang mendukung atau penghargaan terhadap faktor pendukung. Dalam masa yang akan datang, diperkirakan sistem bagi hasil akan menjadi pola yang dominan dalam organisasi bisnis, karena di dalam sistem bagi hasil berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, serta stabilitas dalam produksi. Namun, hal ini sangat bergantung kepada masyarakat Islam itu sendiri dan kepada masyarakat Islam sendiri dalam pelaksanaannya. Apabila mereka menggunakan fatwa agama dan memasukkan mekanisme bagi hasil dalam setiap kegiatan, maka maksimalisasi laba akan berjalan dengan baik. Selain itu, hal ini dapat menghindarkan pebisnis dari perilaku eksploitasi maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga bagi hasil menjadi lebih baik karena kedua belah pihak sama-sama untung dan tidak merugikan satu sama lain. Nah, itu 3 faktor yang harus diketahui untuk menentukan posisi laba secara islami. Cukup sekian penyampaian dari saya dan akan dilanjuti oleh saudari Tasrika Ulia. Baiklah, selanjutnya saya Tasrika Ulia akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Dalam sistem Islam, keseimbangan output adalah lebih besar, harga lebih rendah dan profit lebih besar daripada sistem sekuler. Perusahaan Islami beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Nah, dalam sistem bagi hasil terdapat pembagian hasil dan risiko. Dalam perusahaan Islami bisa memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak laba untuk resiko sama atau laba yang sama untuk resiko yang lebih tinggi, untuk resiko yang lebih rendah. Nah, selanjutnya maksimalisasi laba Islam dan sekuler dapat dibandingkan sebagai berikut. Ini maksimalisasi laba ada 3. Yang pertama, minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama antara sekuler dan Islam atau antara bunga dan bagi hasil. Nah, di sini akan ditampilkan kurva. Biaya kurva total yang membandingkan antara biaya total pada sistem bunga dan biaya total pada sistem bagi hasil. Dapat diketahui bahwa biaya total pada sistem bunga akan lebih tinggi daripada biaya total pada sistem bagi hasil. Nah, secara grafis bisa dilihat biaya total pada sistem bunga akan digambarkan dengan kurva TC dan biaya total pada sistem bagi hasil dengan kurva TC. Pada sumbu X dilihat yang menggambarkan tingkat produksi sama atau X. Kemudian ditarik garis vertikal ke atas sampai memotong kurva TC dan TC. Nah, perpotongan tersebut kita tarik garis horizontal ke sumbu Y. Nah, dilihat ternyata pada tingkat produksi yang sama, biaya total sistem bagi hasil lebih kecil dibandingkan biaya total pada sistem bunga, sehingga produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga. Selanjutnya ini ada yang kedua, maksimalisasi produksi dengan jumlah biaya sama. Pada hal ini untuk melihat lebih efisien manakah antara sistem bunga dan bagi hasil. Kita ambil satu titik mana saja di sumbu Y. Bisa dilihat ya, akan ditampilkan kurvanya, gambarnya.
sebagai titik yang menggambarkan biaya total yang sama atau TC. Kemudian kita tarik garis horizontal sampai memotong kurva biaya total baik pada sistem bunga maupun sistem bagi hasil. Nah, setelah itu kita tarik garis vertikal ke bawah sumbu X. Ternyata untuk biaya total yang sama, jumlah produksi pada sistem bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan sistem bunga. Sehingga produksi pada sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya ada skala ekonomi dalam melakukan analisis. Nah, skala ekonomi dalam melakukan analisis ini digunakan kurva penerimaan total atau TR yang membandingkan antara penerimaan total sistem bagi hasil atau TRRS dan penerimaan total bunga atau TRI. Nah, penerimaan total pada sistem bagi hasil akan berputar searah jarum jam. Kemudian, sementara penerimaan total pada sistem bunga akan tetap pada tempatnya. Bisa dilihat lagi gambar yang ditampilkan. Untuk melakukan analisis terhadap skala ekonomi, kita tarik titik mana saja pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan penerimaan total yang sama atau TR, kemudian ditarik garis horizontal yang memotong kurva TRS dan kurva TRI. Dari perpotongan tersebut, kita tarik garis vertikal ke bawah sampai ke sumbu X. Ternyata berdasarkan analisis grafis tersebut bahwa pada penerimaan total yang sama, jumlah produksi pada sistem bagi hasil lebih besar daripada jumlah produksi sistem bunga, sehingga pada sistem bagi hasil bukan saja lebih efisien, namun juga mampu mendorong produsen untuk berproduksi pada skala yang lebih besar. Nah, bisa dilihat lagi gambar yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, efek sosial. Nah, perusahaan Islam beroperasi dengan menggunakan mekanisme bagi hasil. Dalam kerangka bagi hasil, akan terjadi pembagian hasil dan resiko. Penghapusan mekanisme bunga dalam organisasi kerangka Islam akan melakukan penyebaran risiko atas investasi keseluruhan secara adil. Dengan demikian terlihat bahwa maksimalisasi laba akan memberikan suasana partisipasi bagi semua agen produksi dan akan mendorong mereka bekerja sama secara timbal balik. Nah, hubungan antara profit dan risiko dalam praktik perusahaan dalam perusahaan Islam dapat digambarkan sebagai berikut. Ini gambarnya akan ditampilkan seperti ini. Ini hubungan antara risiko dan laba dan perbandingan antara Islam dan sekuler dan Islam. Ini yang ada di grafik. Kemudian gambar di grafik melukiskan hubungan antara risiko dan laba dengan bunga bersih yang dibayar atas pinjaman dalam perusahaan sekuler ditunjukkan dengan kurva AA. Ini bisa kita sebut sebagai kurva kemungkinan risiko laba. Kurva ini menunjukkan kombinasi optimal risiko dan laba perusahaan yang dapat dipilih sesuai dengan skala preferensinya. Kurva AA merupakan kurva cembung terhadap sumbu laba. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa jika penambahan laba perusahaan yang diharapkan, hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa jika ada penambahan laba perusahaan yang diharapkan, maka risiko akan bertambah setingkat dengan penambahannya. Untuk perusahaan sekuler, kombinasi optimal risiko dan laba ditunjukkan oleh T1. Nah, dengan titik tangensi antara kurva AA1 dan kurva indifference berada pada I1. Namun, jika perusahaan mengadopsi secara Islam, yaitu menghilangkan bunga dan menggantinya dengan bagi hasil, akan cenderung menggeser kurva untuk pemegang sahamnya ke arah kanan, yaitu ke posisi BB1. Nah,
Kira-kira seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.